Hei, kenapa kamu sendirian di sini? Apa kamu sedang bersama orang tuamu? Tunggu, kamu mirip seperti putri kerajaan. Apa yang terjadi? Apa mereka mengusirmu? Lihat dirimu, kamu adalah putri. Kamulah putri salju. Apakah sesuatu mengenai kepalamu, kemudian mengacaukan ingatanmu? Atau hari ini tanggal 1 April kan? Hal aneh terjadi setiap 1 tahun sekali pada tanggal ini. Manusia dan bumi terlempar menuju dunia dongeng secara misterius. Dan satu-satunya cara untuk kembali adalah dengan menyelesaikan kisah dongengnya hingga akhir. Aku yakin kamu pernah mendengar cerita tentang putri salju, bukan? Seharusnya ini tidak sulit bagimu. Hai, Doc, apa yang kau lakukan di sini? Siapa dia? Oh, Grumpy. Dia adalah pengunjung di dunia kita. Dia akan tinggal di rumah kita untuk sementara waktu. Dia itu seorang putri salju. Maksudmu kita harus melakukan semua hal itu sekali lagi? Ayolah, ini hanya terjadi sekali dalam setahun. Ayo, putri salju. Akan kebawa kamu menuju saudara-saudaraku yang lain. Kita datang tepat waktu. Semuanya sudah ada di sini. Hai, Dok, Grumpy, dan siapa dia? Dia terlihat seperti putri. Oh, aku ingat. Kita melakukan ini setahun sekali. Ratu jahat akan menyambar menjadi nenek tua yang menawarkan apel kepada putri salju. Dan ketika putri memakannya, ia akan jatuh tersungkur di atas lantai karena apel tersebut beracun. Kemudian kita akan membawa mayatnya menuju hutan dan... Apa maksudmu? Kamu tidak bisa merubah sejarah. Sebenarnya kau bisa mengubah ceritanya. Setidaknya pastikan kamu tetap hidup sampai akhir cerita. Kamu diberi dua pilihan, mengikuti alur ceritanya dengan baik hingga akhir, hingga kemudian kamu akan kembali ke bumi, atau tidak mengikuti alurnya sama sekali dan kamu akan terjebak dalam dunia dongeng ini selamanya. Jadi kamu akan tinggal di sini selamanya. Itu tidak pernah terjadi di dunia dongeng sebelumnya. Kamu harus memikirkan baik-baik keputusanmu. Sebaiknya kamu putuskan malam ini juga, karena penyihir itu bisa datang kapan saja. Selamat pagi Putri. Basur adalah koki terbaik di rumah ini. Dan pagi ini ia akan menyiapkan sarapan untuk kita semua. Dok, kamu hanya membesar-besarkan. Jadi, Putri, apa keputusanmu? Kau yakin? Hidup di dunia dongeng tidak selamanya mudah. Terkadang kamu harus mengorbankan beberapa hal. Kewarasanmu. Kesabaranmu, Kesehatanmu. Ya, kau benar. Berarti ancaman apel beracun dari ratu jahat tidak akan meneror kehidupan kita lagi.
Selamat datang di keluarga kami, Putri Salju. Kamu terlihat tidak begitu bersemangat. Ada apa? Mungkin kamu hanya tidak terbiasa dengan suasana hutan. Hei, apa apel ini kamu yang petik? Aku menemukannya di keranjang. Mungkin Bestful berniat memberikannya kepada Putri Salju sebagai hadiah. Oh, iya, masuk akal. Kalau begitu siapa? Ratu jahat? Tidak mungkin. Alur ceritanya berakhir karena keputusanmu tadi. Ratu jahat atau siapapun tidak akan mengusik kita lagi di sini. Putri Salju, kamu tidak akan menyangka hasil perburuan kita tadi. Apa kamu baru pulang dari pasar membeli apel? Apa kamu akan membuat pie apple? Itu tidak biasanya terjadi. Mungkin kamu punya penggemar rahasia. Maksudmu Bestful? Hey, Happy, awas. Mungkin seseorang sedang mengejar rusa dan berniat menangkapnya, namun panahnya meleset. Atau orang misterius tadi yang meninggalkan apel di depan pintulah yang sengaja melakukannya. Untuk apa? Kita tidak punya kenalan siapapun di sekitar sini. Kau benar. Mungkin Gampi benar. Tapi, bagaimana dengan apel? Mungkin saja itu beracun. Apa kamu mau membuktikannya sendiri? Teman-teman, aku sudah membuat makan siang untuk kita. Pie apel? Bayful, kita tidak tahu apa ada di dalam apelnya. Mungkin ini ada hubungan dengan panah yang mengenai Happy. Tapi apelnya masih segar dan sama sekali tidak terlihat mencurigakan. Maaf, Bestful. Kita tidak tahu siapa yang memberikan apel-apel itu. Sebaiknya kita berhati-hati dulu. Baiklah, Pie apple dan sisa-sisa apel ini akan kusimpan di dalam lemari untuk sementara waktu. Semuanya bangun Happy memakan pie apple Bayful dan sekarang sedang tidak sadarkan diri. Sepertinya dia terbangun tengah malam dan mencari makanan di dapur. Mungkin dia tidak mendengar percakapan kita kemarin karena dia tertidur seharian. Ah, aku terlalu ceroboh. Bagaimana ini? Berarti, apel-apel itu memang beracun. Atau dia tersedak? Dia pasti akan berusaha untuk meminum air, tapi aku tidak menemukan gelas apapun di dekatnya. Aku kenal seorang penyihir di kota sebelah.
Aku akan pergi ke sana seorang diri dan meminta penawarnya. Ini bukan perjalanan yang sulit, jadi jangan keluar dari rumah sampai aku kembali. Bagaimana jika orang misterius yang Putri Salju ceritakan kembali ke sini? Bagaimana jika dia memaksa masuk atau menculik kita? Dia tidak punya alasan apapun untuk melakukan ini. Dia sudah memberi kita apel beracun dan mungkin membidik panah ke arah kita. Mungkin saja dia akan melakukan hal-hal tadi. Jika aku ceritakan, apa kamu mau memakan apel ini? Tentu saja, tapi kamu tidak akan mati dan hidupmu di dunia dongeng masih terus berlanjut. Seharusnya aku sudah bisa kembali ke bumi setelah menyelesaikan bagianku, membantumu hidup kembali. Aku tidak bisa kembali jika aku tidak menyelesaikan ceritaku, dan kamu memilih untuk tinggal di sini. Sejak kemarin aku menunggumu di hutan. Aku terpaksa melakukan semua itu supaya kamu mati dan bisa aku selamatkan. Teman kurcacimu sudah bilang kan? Setelah kamu membuat keputusan untuk hidup di dunia dongeng, karakter-karakter lain tidak memiliki alasan apapun lagi untuk menyakitimu karena ceritamu sudah dianggap selesai. Tapi, mereka lupa kadang ada lebih dari satu manusia yang terlempar ke dunia dongeng sebagai karakter penting. Tidak apa-apa, makan apel ini. Setelah kamu kehilangan kesadaranmu, aku akan membawamu kepada teman-teman kurcacimu itu. Dia sudah bangun. Putri Salju, Syukurlah. Pangeran kemarin membawamu ke sini dan menyuruh kami untuk menunggu sampai Dot pulang. Ia tahu dia sedang membeli obat penawar untuk Happy. Dia juga sudah menceritakan semuanya. Kamu akan tetap tinggal di sini kan, Putri Salju?